Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh beribadah tempat ini. Semua kakak temuran Tuhan, kita berada di tempat ini, masih diberi kondisi yang sehat untuk memuji memuliakan nama Dia. Mari kita angkat satu pujian. Mujizat-Mu Tuhan, selalu Kau sediakan bagi kami Tuhan, saat kami mengucap syukur Tuhan, karena tangan-Mu lah Tuhan yang menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Dengan kasih setia-Mu Tuhan, Engkau selalu melawat kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau balas semua kebaikan-Mu Tuhan hanya dengan mengucap syukur Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk selalu menolong hidupku, kelingannya tak kurang ajar untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Katakan tangan-Mu Tuhan, amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, kelingannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mari katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, kelingannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap
ada saatnya Tuhan, waktumu Tuhan, di mana kami harus bersabar menunggu waktumu tiba. Karena kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Saat Engkau memulihkan hidup kami Tuhan, dan kami Engkau penuhi dengan sorak-sorai yang luar biasa ya Bapa. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini bersama. Engkau dicinta sesuai terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pujian dan lebih sungguh lagi, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang angkat pujian ini lebih sungguh lagi, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Haleluya. Puji Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan yang mengatur segala situasi, keadaan, semua dalam rancangan-rancangan Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, Bapa yang dipanggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam mulai berkata-kata hingga sampai selesai berkata-kata. Biar kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam putus asa diberikan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan memeriksa kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan keadaan situasi-situasi yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, kita mohon Tuhan kendalikan, Tuhan yang memegang kendali ya dalam hidup ini. Firman Tuhan hari ini saya berikan satu tema, yaitu satu pengendalian ya daripada Tuhan. Maksudnya daripada firman Tuhan ini kehancuran hidup yang dipulihkan Tuhan. Kehancuran hidup yang dipulihkan oleh Tuhan ya. Saat-saat ini saudara-saudara di mana-mana mengalami kesulitan, kesusahan, masalah, pergumulan, musibah, sehingga rasa-rasanya hidup itu tidak ada artinya. Semua mulai putus asa menghadapi masalah-masalah yang saat ini. Tetapi mari kita dengar kebenaran firman Tuhan agar kita boleh mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Siapa yang saya maksudkan? Kehancuran hidup yang dipulihkan oleh Tuhan itu. Kita baca dulu di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10 ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Nah, puji Tuhan, biar semua boleh bergoyang, biar semua keadaan situasi keadaannya tidak menentu, tetapi saudara-saudara, kasih Tuhan tetap sama, tetap luar biasa. Dia yang menjadi jaminan hidup kita, dia yang menjadikan untuk menolong kita, yang memberikan jaminan di dalam pribadi-pribadi kita yang percaya. Khususnya orang yang percaya, yang tidak goyah. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Tuhan itu sangat berbelas kasihan. Dikatakan di ayat ini dikatakan, nah tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ya, semua boleh bergoyah. Kasih Tuhan itu tetap, pemeliharaan Tuhan itu tetap, jaminan Tuhan itu tetap, pertolongan Tuhan itu tetap. Kita tidak boleh goncang. Saudara-saudara, Tuhan inginkan supaya kita tetap, pendirian kita tetap kepada Tuhan, pendirian kita tetap kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi, pasti Tuhan tolong, pasti buka jalan. Nah, saudara-saudara, apa yang mengalami kehancuran kita? Saya ambil firman Tuhan di dalam Ayub pasal 8, mulai ayat 1 sampai 7, ya. Saya bacakan. Kita melihat ini suatu kehancuran, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, saudara-saudara, mari saya bacakan di dalam Ayub pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bildad membela keadilan hukuman Allah.
Maka berbicaralah Bildad orang Syua, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan daripada Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu yang akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Puji Tuhan. Dan di sini menceritakan bagaimana kehidupan seorang yang namanya Ayub. Ayub itu di dalam pasal pertama, dia adalah orang yang ada tinggal di negeri atau tanah Uz. Dia adalah orang yang jujur, takut akan Tuhan, orang yang benar, orang yang tidak mau kumpul dengan orang-orang yang jahat. Diceritakan di situ, di dalam Ayub pasal 1. Anaknya ada 10, 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan orang ini kaya raya. Ayub ini kaya raya, luar biasa. Takut Tuhan, hidup benar, hidup jujur, menjauh diri dari segala kejahatan, dan kaya raya. Hanya yang kurang di situ adalah yaitu anak-anaknya. Anaknya pesta pora tiap hari pesta pora, karena kaya raya. Ini yang bahaya. Ya saudara, di dalam Ayub 1 ayat 4 dan 5 itu Ayub itu anaknya pesta pora terus, dari hari ke hari. Bayangkan, tidak mengetahui apa yang akan terjadi, bahaya. Kalau saya ingat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, ya pada waktu engkau diberkati, pada waktu engkau bersenang-senanglah. Tetapi ingat, akan ada terjadi juga masalah-masalah, musibah-musibah yang akan terjadi. Pasal 7. Ini kadang-kadang kita tidak sadari. Pasal 7 ayat 14. Kita manusia ini sekarang sudah diberkati Tuhan, lupa akan Tuhan, tidak ingat akan Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 bunyinya, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti yang hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada waktu hari mujur engkau diberkati, ditolong oleh Tuhan, naik pangkat, posisimu naik, menanjak, harus sadar, bergembira. Tetapi engkau harus tahu, berjaga-jaga, waspada ke depan ini apa, supaya kita melibatkan Tuhan. Sebab ada masa-masa sial, masa-masa yang kesusahan datang, masa-masa yang akan menimpa, yang kita tidak tahu. Musibah-musibah itu tidak ada pemberitahuan. Sakit penyakit itu tidak ada pemberitahuan. Kematian pun tidak ada pemberitahuan. Supaya kita ini waspada. Puji Tuhan kalau kita diberkati, bersyukur kepada Tuhan, tapi selalu libatkan Tuhan. Kalau saudara punya perusahaan naik, diberkati Tuhan, maju, puji Tuhan.
Ya, jangan terkebur, tetap setia kepada Tuhan, setiap beribadah kepada Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan harus erat, sebab ada yang mengintai untuk menghancurkan kita. Nah, sebab itu anak-anak Tuhan waspada. Sebab itu Yesus berkata, berjagalah dan berdoalah supaya jangan kamu kena pencobaan. Hati berkehendak, tubuh lemah. Wah, Matius pasal 26 ayat 41. Berjagalah dan berdoalah. Bukan hanya berdoa, tetapi juga berjaga. Bukan hanya berjaga, tapi banyak juga doa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang datangkan pencobaan, kuasa pencobaan, suasa setan. Dalam Matius 4 ayat 3, pencoba itu sudah datang, yang akan menghancurkan. Iblis tidak suka saudara itu sukacita. Iblis tidak suka saudara bersenang-senang dengan Tuhan. Sebab itu dia datang untuk mencobai. Dia datang untuk menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, pencuri datang hanya untuk merusak dan untuk membinasakan, bahkan membunuh. Wah, ini yang celaka saudara. Dia berjalan, tidak ada iblis pengangguran. Iblis selalu jalan, ya, untuk menghancurkan. Sebab itu Tuhan selalu mau supaya anak-anaknya mendekat kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Seperti Ayub. Ayub diberkati. Iblis berkata di dalam Ayub 1 ayat 10. Ya, iblis berkata, karena engkau lindungi, engkau pagari, maka dia diberkati dalam usahanya, pekerjaannya, dalam rumah tangganya, bersenang-senang. Karena engkau pagari. Bersyukur kalau kita dipagari oleh Tuhan sampai saat ini. Dalam Ayub 1 ayat 10 saudara baca itu. Ya, iblis berusaha untuk menjatuhkan, iblis berusaha untuk membuat kita itu kecewa, putus asa. Tapi segala sesuatu ada izin Tuhan. Tuhan mengizinkan, ya, kepada iblis untuk mencobai Ayub. Dengan kekayaannya itu dia tetap setia. Ya, dengan kesehatannya dia tetap setia. Rumah tangganya semua bagus, dia tetap setia. Sekarang iblis mau menguji dia. Saudara-saudara, kita harus siap. Kita harus waspada. Ayub tidak sadar. Anak-anaknya pesta pora terus, tidak pernah dinasehati. Ini saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, suka menasehati anak-anaknya. Anak-anak kalau sudah tidak dididik, dibimbing oleh orang tua, istilah bahasa Jawanya diumbar, dibiarkan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, bersenang-senang, istilah Jawa, mumpung ada berkat, mumpung ada kekayaan, terus dibiarkan anak-anak itu. Seperti anaknya Ayub, tidak pernah dinasihati. Ayub mempersembahkan korban supaya anak-anaknya mungkin diampuni. Tetapi Tuhan melihat anak-anaknya itu jahat. Ya, dalam Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Di situ kita lihat itu anaknya pesta pora. Sebab itu di dalam pasal 8 yang kita baca ini, kalau anak-anaknya Ayub itu mengalami kehancuran, binasa. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 18-19, ditimpa dengan angin tofan rumahnya. Ya, rumah Ayub, anak-anak sedang pesta pora dan mati semua mereka. Jangan menyesal, karena mereka adalah berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak menghiraukan Tuhan, dan tidak pedulikan kepada Tuhan karena kekayaan. Jadi kalau saudara-saudara, mungkin saudara-saudara yang diberkati, sudah jadi orang kaya raya, ingat anak-anaknya juga harus dinasihati.
Harus takut Tuhan, cinta Tuhan, dekat kepada Tuhan. Jangan sudah jadi kaya raya anak-anak dibiarkan begitu saja. Berbakti kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, datang beribadah kepada dengan setia. Ya, dekati Tuhan. Sebab bahaya yang tidak kita ketahui itu, ya, mendadak bisa datang. Musibah bisa datang mendadak. Sebagaimana yang terjadi dengan anak-anak Ayub, binasa. Semuanya hancur. Tiba-tiba datang, ya, bencana. Ayub 1 ayat 18-19. Itu datang bencana. Itu datang angin tofan merobohkan rumahnya, seluruh anak-anaknya 10 mati semua. No, mau apa saudara? Nah, itulah sebabnya di dalam pasal 8 Ayub pasal 8 ini menceritakan ayat 4, jika anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia kepada Tuhan, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Sudah. Mau apa sekarang? Nah, itu Tuhan izinkan musibah datang mendadak. Sekarang tinggal suami istri, ya. Dan ayat-ayat sebelumnya, harta benda, kekayaan daripada Ayub sudah habis semua. Ada yang kena sambar petir, ada yang dirampok dan lain sebagainya. Habis semuanya. Tinggal suami istri yang ada. Tuhan berfirman apa? Tuhan memakai hamba untuk mengatakan sesuatu kepada Ayub. Ayat 5 di dalam pasal 8 ayat 5. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Sekarang tinggal, apakah engkau memohon belas kasihan Tuhan? Mencari Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan, mencari Tuhan untuk menyelesaikan dengan Tuhan, karena pernah Ayub putus asa. Begitu habis hartanya, kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama itu, ya, di situ dikatakan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang kita lihat, Ayub pasal yang ke-7 di situ menceritakan ayat 15-16 dikatakan, ya, ayat 15 pasal Ayub pasal yang ke-7. Nah, saya bacakan 15. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemuh, aku tidak mau hidup untuk selanjutnya. Biarlah aku, ya, biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Rasa-rasanya lebih baik dicekik aja. Karena habis sebenarnya. Rasanya begitu. Tetapi pernah dia juga katakan, ya, semua kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan, biarlah Tuhan ambil dan kembali kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, pernah dia katakan begitu juga. Tetapi secara manusianya juga, waduh, hidup ini sengsara juga, habis semuanya. Putus asa. Banyak kita juga begitu. Kalau sudah kena musibah, rasanya mau bunuh diri. Ada saya lihat satu video, ya, di dalam WA saya lihat tuh ada gambar anaknya gantung diri, 2 anak gantung diri, ibu gantung diri karena sudah nggak makan, tidak ada yang mau dimakan. Sudah. Tapi Ayub tidak sampai gantung diri, walaupun rasanya mau dicekik saja, ya. Seperti ayat di dalam pasal 10 ayat 1 juga dikatakan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan kehidupanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan, pahitan jiwanya. Dia rasanya bosan hidup.
secara manusia. Apalagi yang mau dibanggakan? Semua kekayaan habis, ya, anak-anak hilang, sudah meninggal semua, gedungnya hilang, roboh. Waduh, saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan juga ada sesuatu yang tidak menyenangkan juga. Kehidupan rumah tangganya juga. Dia diserang oleh iblis. Di dalam pasal 2 ayat 7. Ya, ayat pasal 2 ayat 7. Diserang sama iblis. Apa iblis serangan iblis? Borok-borok seluruh tubuhnya. Sakit penyakit yang mengerikan di dalam tubuhnya, dari batu kepala sampai telapak kakinya. Borok-borok yang berbau busuk. Apa lagi artinya hidup ini? Saudara-saudara. Tapi dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan walaupun di dalam secara manusia dia tidak bisa tahan. Tetapi dia berusaha. Saudara-saudara. Karena ada firman Tuhan. Karena ada yang menasihatkan kepada dia. Cari Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan, cari hadiah Tuhan. Sumbernya pertolongan itu Tuhan. Sumber penyelesaian adalah Tuhan. Yang menyelesaikan segala sesuatu adalah Tuhan. Jangan sampai kalau sudah kehabisan semua, terus putus asa. Kita juga, saudara-saudara sekalian, mungkin saudara kena musibah, kena masalah, pergumulan, habis, tidak ada lagi yang diharapkan secara manusia, tidak lagi ada yang diharapkan. Tapi ada satu, Tuhan memberikan pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah saudara, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 13 dikatakan, barang siapa mencari aku dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan aku, akan menemukan aku. Bagaimana rasanya menemukan Tuhan pada saat-saat kita mengalami krisis, pada saat-saat kita mengalami duka cita, mengalami tantangan berat. Kita mencari Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada perubahan. Perubahannya itulah sukacita. Kehadiran Tuhan, sukacita. Sebab itu ditulis di situ. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Akan menemukan aku. Rasanya menemukan Tuhan, kehadiran Tuhan itu membuat kita kelegaan. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang bertanggungan berat. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih, siapa saja yang mau datang kepada dia, yang bertanggungan berat, akan diberikan kelegaan. Kalau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa persoalan, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Di sini dikatakan, dan memohon belas kasihan daripada yang maha kuasa. Mohon belas kasihan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa jatuh kasihan. Semua musibah, semua mengalami kesulitan, semua mengalami masalah. Dengar sana, dengar sini, sana situ, buka belakang, semua susah. Saat-saat sekarang ini juga, ya, ditimpa dengan musibah COVID-19 atau Corona. Wah, semua sambat, istilah Jawa, sambat semua. Bukan jemaat saja bersambat, sebenarnya pendeta juga sambat. Tetapi pendeta kita juga yang berkhotbah, kita menganjurkan, kita hanya minta kekuatan Tuhan, minta pembelaan Tuhan, minta jaminan Tuhan, minta pemeliharaan Tuhan. Siapa yang memelihara pendeta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita tidak bisa mengharap siapa-siapa. Sebab itu jemaat yang saat ini mendengar firman Tuhan, jangan sambat kepada manusia, sambat kepada Tuhan. Haleluya. Sambat kepada Tuhan. Ada firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertindak menolong, membela, memberkati, memberikan jalan keluar. Mazmur 37 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan curahkan isi hatimu. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu kesedihanmu,
Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu pergumulanmu, kekuranganmu, kebutuhanmu. Tuhan tahu. Mungkin engkau dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Tuhan tahu. Curahkan isi hatimu. Dia bertindak untuk menolong. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia jatuh belas-belas kasihan. Ada ditulis di dalam Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa yang aku mau berbelas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada orang yang ku akan bermurah hati. Bukan kehendak manusia yang jadi, tapi kemurahan hati Tuhan. Jadi bukan kita minta pertolongan manusia. Bukan manusialah yang membuat kita tertolong. Adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, minta belas kasihan Tuhan. Jangan minta belas kasihan seseorang. Saudara-saudara, kita jangan mengharap. Tuhan berkata supaya kita ini berharap kepada Tuhan. Seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Yeremia 17 ayat 7. Terus segar, terus berbuah, terus menyala-nyala, terus semangat. Kita kadang-kadang sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan. Lemah, putus asa, tidak ada semangat lagi. Mari bangkit semangat kita untuk muliakan Tuhan. Semangat kita dekati Tuhan, hampiri Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun kepada kita. Ayat yang ke-6 dikatakan dalam ayat 8 ayat yang ke-6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Dikatakan, jika engkau bersih, hati kita bersih. Bersih, benar. Tidak ada hal-hal yang munafik. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Doa orang benar, besar kuasanya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati di dalam hidup kita. Jangan ada yang tersembunyi dalam diri kita yang tidak berkenan. Itu penghalangnya. Kalau niat hati kita ada yang kotor, Mazmur 66 ayat 18, kalau di dalam hati kita ada niat-niat yang tidak baik, yang kotor, tentu Tuhan tidak mau dengar. Sebab itu kita harus dengar suara Tuhan. Jujur di dalam segala perkara, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Semuanya kita jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah, melihat kepada kita semua. Mari kita rubah. Kalau sepanjang hidup kita ini, mungkin kita tidak benar di hadapan Tuhan, kita bertobat. Mungkin kita tidak jujur di hadapan Tuhan kepada rekan-rekan, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kita tidak jujur. Mulai hari ini kita bertobat supaya diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan kemudian kita, kalau di sini dikatakan di dalam ayat 6, jikalau engkau, dikatakan, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rumah tanggamu, itu diberkati oleh Tuhan. Dia akan bertindak, dia akan menolong, dia akan bangkit untuk mencurahkan berkat-berkatnya supaya di dalam rumah tanggamu dipenuhi sehingga engkau tidak lagi mengalami kesukaran. Ya saudara-saudara yang mengalami kehancuran, Tuhan pulihkan. Seperti Ayub juga dipulihkan oleh Tuhan. Dalam Ayub pasal 42 ayat 10, yang terakhir itu dikatakan bahwa akhirnya Tuhan juga memberkati kepada Ayub apa yang dialaminya, yang pernah dia mengalami kesukaran, musibah, habis segala hartanya, Tuhan ganti. Dikatakan dalam Ayub pasal 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. 2 kali lipat Tuhan ganti. Dia mengatasi pencobaan. Dia hadapi pencobaan yang sulit itu. Saudara-saudara, luar biasa. Dia katakan, kalau apabila aku diuji begitu rupa,
aku akan keluar seperti emas murni. Ya, pasal 23 ya, di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, dia mengatakan dalam dirinya, jikalau aku nanti akan diuji oleh Tuhan, aku akan keluar seperti emas murni. Bukan emas biasa loh saudara, bukan emas yang 12 karat atau 18 karat atau 24 karat, emas murni. Jadi anak Tuhan yang murni, anak Tuhan yang murni, yang setia, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara menghadapi ujian ini, kita bicara seperti Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. Mari, bila Tuhan menguji, ujian itu datang, aku akan keluar seperti emas murni. Anak Tuhan yang luar biasa, yang Kristen yang luar biasa, yang biasa terlalu banyak. Tuhan ingin supaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara-saudara ini hidup dalam kemurnian, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tunjuk. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati. Ya, Tuhan, kehancuran ekonomi Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kehancuran keluarga Tuhan pulihkan, tambah lagi anak 10 lagi, Tuhan ganti 10 anak. Ya saudara-saudara, pulihkan lagi kehancuran jasmani, di mana ia sakit, seluruh organ tubuhnya sakit, saudara, busuk seluruhnya, Tuhan sembuhkan. Mulai hari ini tuh apa yang mengalami saudara alami, kehancuran ekonomi, Tuhan akan pulihkan. Kehancuran rumah tangga mungkin, ya saudara, Tuhan akan pulihkan kembali. Kehancuran di dalam jasmani, sakit-sakit, Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapakku yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kesempatan kami boleh beribadah, boleh memuliakan Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu rumah tangga kami, Engkau tahu kesehatan kami, Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menimpa rumah tangga kami, menimpa tubuh jasmani kami, pekerjaan kami. Tolong Tuhan, kami minta pertolongan-Mu, sebagaimana Ayub sudah minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan. Yang dahulu dia kelihatannya hancur, lebur, hina, tapi Tuhan memuliakan dia kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap jemaat Tuhan GPP Sungai Sukacita khususnya. Tuhan memberkati usahanya, pekerjaannya, mata pencahariannya. Tuhan beri sehat seluruhnya, supaya mereka sehat, tidak ditimpa dengan bencana-bencana musibah corona. Tuhan sembuhkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk negara kami Republik Indonesia. Tuhan tolong, di mana pada bulan-bulan ini kami diserang dengan musibah corona. Tuhan tolong, Tuhan singkirkan sejauh mungkin dari negeri kami Republik Indonesia musibah ini, corona ini, COVID-19 ini keluar dari Indonesia, sehingga kami boleh bersuka cita lagi, boleh yang berusaha boleh jalankan usahanya lagi, dalam pekerjaan mereka bekerja kembali lagi. Semuanya tidak akan ada kekurangan, semua boleh mengalami sehat. Yang ada di rumah sakit mungkin masih ditimpa dengan musibah, Tuhan sembuhkan, supaya dengan kesembuhannya mereka boleh beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Terutama kami berdoa untuk Presiden kami Republik Indonesia, Presiden Jokowi, Tuhan dan wakilnya, Tuhan beri sehat untuk memimpin negara kami Republik Indonesia. Begitu juga para pejabat-pejabat di pusat, para menteri-menteri, para gubernur, bupati, kecamatan, kelurahan dan lain-lain di daerah-daerah. Semuanya Tuhan beri sehat,
supaya mereka dapat beraktivitas kembali, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan mereka takut akan Tuhan untuk menjalankan pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan berikan, Tuhan cukup sandang pangan di seluruh negeri kami Republik Indonesia. Tuhan berikan keamanan di seluruh negeri kami Republik Indonesia. Berikan kedamaian di negeri kami Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini saudara akan pulang. Terimalah anugerah dan berkat sejahtera sentosa daripada Allah Bapa, kasih dan kemurahan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu siang malam, mulai hari ini buat sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.